Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anida Maulidia Rahma dengan NIM 120209006 dari kelas 3A PGMI. Dalam pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran. Di sini saya akan mempresentasikan dan memperagakan LKS eksperimen yang telah saya buat. Adapun materi yang saya ambil yaitu tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 1 bermain di lingkungan rumah dengan judul sifat-sifat benda, kelas 2 SD atau MI semester ganjil. Untuk kompetensi dasar yaitu 3.2, menguraikan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah hasil pengamatan tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bentuk teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu 3.2.1, menjelaskan sifat-sifat benda. 3.2.2, menyebutkan sifat-sifat benda. Kemudian kompetensi dasar yang selanjutnya yaitu 4.2, melaporkan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah hasil pengamatan tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bentuk teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Indikatornya yaitu 4.2.1, membedakan sifat-sifat benda. 4.2.2, membuktikan perubahan bentuk benda. 4.2.3, mempresentasikan hasil pengamatan tentang berbagai sifat-sifat benda. Nah, tujuan percobaan ini yaitu untuk membuktikan perubahan bentuk benda, mempresentasikan hasil pengamatan tentang berbagai sifat-sifat benda. Nah, sebelum ke eksperimen, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang LKS eksperimen yang telah saya buat. Di sini terdapat cerita untuk mengarahkan siswa mengenai materi yang akan disampaikan, yaitu di sini ada mengamati. Simaklah cerita berikut ini. Pada suatu hari, Adit sedang mengerjakan tugas. Ketika sedang belajar, dia haus. Lalu Adit mengambil air minum. Tanpa sengaja Adit melihat papih adiknya menuangkan air ke dalam gelas. Setelah diamati, air tersebut bentuknya berubah menyerupai gelas. Lalu Adit menuangkan air tersebut ke dalam mangkok dan bentuk air itu pun berubah bentuk seperti mangkok. Karena masih penasaran, Adit mencoba memasukkan pensil ke dalam gelas. Setelah diamati, pensil tersebut masih seperti semula, tidak ada perubahan. Nah, untuk yang kedua itu ada menanya. Nah, pertanyaan yang ke-1 ada, berdasarkan cerita di atas, kenapa air bisa menyerupai bentuk gelas dan mangkok? Kedua, kenapa pensil ketika dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya tidak berubah mengikuti bentuk gelas? Ketiga, berikan contoh benda yang memiliki sifat padat dan cair selain air dan pensil. Keempat, apa sifat benda yang dimiliki pensil dan air? Selanjutnya, ada mengumpulkan data. Untuk menjawab pertanyaan di atas, siapkan alat dan bahan, yaitu 1 ada air, 2 gelas, 3 pensil, 4 kelereng, dan yang kelima ada minyak. Cara kerjanya yaitu percobaan pertama, masukkan air dalam gelas dan mangkok. Amati apa yang terjadi, lakukan hal yang sama dengan minyak goreng. Percobaan kedua, masukkan pensil pada gelas kosong. Amati apa yang terjadi. Percobaan ketiga, masukkan kelereng pada gelas kosong. Kemudian amati apa yang terjadi. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada mengasosiasikan.
Hal ini dilakukan untuk menguji pemahaman siswa. 1. Manakah gelas untuk air, minyak, pensil, dan kelereng? Kedua, amati termasuk ke dalam sifat benda apa air, minyak, pensil, dan kelereng. Ketiga, buatlah kesimpulan dari percobaan tersebut. Nah, yang kelima itu ada mengkomunikasikan. Presentasikan di depan kelas data hasil percobaan dan jawaban pertanyaan yang telah dikerjakan. Baik, di sini saya akan melakukan percobaan untuk mengetahui sifat-sifat benda. Adapun alat dan bahannya yaitu baik, untuk percobaan yang pertama yaitu memasukkan air ke dalam gelas. Coba kalian amati apakah ada perubahan. Selanjutnya, masukkan air ke dalam toples kecil. Coba kalian amati apakah ada perubahan. Untuk percobaan yang kedua, yaitu masukkan minyak ke dalam gelas. Setelah itu, coba kalian amati apakah ada perubahan. Dan juga masukkan minyak ke dalam toples kecil. Coba kalian amati apakah ada perubahan. Jadi, benda-benda seperti minyak dan air, jika dipindah-pindahkan tempatnya, akan mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Jadi, minyak dan air termasuk benda cair. Mari kita lakukan percobaan yang ketiga, yaitu masukkan pensil ke dalam gelas. Coba kalian amati apakah ada perubahan. Selanjutnya, percobaan yang keempat yaitu masukkan kelereng ke dalam gelas. Coba kalian amati apakah ada perubahan. Berdasarkan percobaan tadi, apabila pensil dan kelereng dimasukkan ke dalam gelas ke tempat yang berbeda, bentuknya tidak akan berubah karena kelereng dan pensil itu termasuk benda padat. Sekian percobaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.